Halo, selamat malam pemirsa. Kami telah menyiapkan 3 berita terhangat yang dikemas dalam Kilas Nusantara Malam untuk menemani waktu istirahat Anda. Hari ini, Komisi 3 DPR RI rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus penembakan Brigadir Yosua. Di rapat ini, Kapolri menjelaskan mulai dari kronologi hingga perkembangan kasus terkini. Informasi dari Bandung, Jawa Barat, harga telur ayam di kota tersebut terus melonjak, bahkan menyentuh hingga Rp33.000 per kilogram. Pemkot Bandung kini tengah menjajaki rencana operasi pasar sebagai upaya stabilisasi harga. Kita terbang ke Jayapura, Papua. Bank Indonesia Perwakilan Papua menggandeng 60 usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meramaikan Festival Kopi kelima yang digelar mulai 23 Agustus hingga 27 Agustus. Festival ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Papua. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna membahas peristiwa penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut, Kapolri menyampaikan motif penembakan yang dilakukan Ferdi Sambo sebagai tersangka adalah karena marah dan emosi setelah mendengar laporan dari sang istri, Putri Chandrawati, karena dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Secara fakta, kini pihak kepolisian telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Namun saat ini tersangka PC menyerahkan surat sakit dan belum diperiksa sejak ditetapkan sebagai tersangka. Minggu ini rencananya baru akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka PC. Kapolri berharap kasus ini bisa segera selesai dan bisa mengajukannya ke persidangan. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jaksa Agung yang telah mengirimkan tim dan mempersiapkan tim sebanyak 30 personel dari Kejaksaan yang saat ini bekerja secara simultan bersama-sama, sehingga harapan kita kasus ini juga bisa segera diselesaikan dan dapat dinyatakan lengkap dan segera mungkin bisa juga kami ajukan ke persidangan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyebut apa yang terjadi saat ini bisa menjadi momentum bagi institusi Polri untuk berbenah. Secara non-formil, saya sudah menyampaikan kepada Pak Kapolri, saatnya momentum yang luar biasa ini dipakai untuk berbenah di institusi tubuh Polri. Ini penting. Nah, tinggal tergantung Pak Kapolri bagaimana membenahi institusi ini, bagaimana dia menyikapinya, bagaimana dia memerintahkan pada aspek di tubuh kepolisian. Dalam pertemuan kali ini, Kapolri hadir bersama dengan 18 orang tim sus dan menyampaikan bahwa pihaknya solid dalam penanganan kasus ini. Dari Jakarta, Putri Hanifah Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Harga komoditas telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami pelonjakan. Seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, hingga Rabu 24 Agustus, harga telur ayam berada di kisaran Rp33.000 per kilogram atau naik sebesar Rp10.000 dari harga normal. Kenaikan harga telur ayam ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya kenaikan harga pakan ayam di tingkat peternak, hingga banyaknya program bantuan sosial yang dimanfaatkan oleh oknum untuk menaikkan harga telur. Terkait hal ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan bahwa gejolak harga telur ayam sangat dirasakan warga kota, mengingat 96,47% kebutuhan pangan untuk Kota Bandung, termasuk telur ayam, berasal dari luar daerah. Pihaknya pun terus mencari solusi untuk stabilisasi harga pangan, khususnya telur ayam, termasuk menjajaki kemungkinan dilakukannya operasi pasar bekerja sama dengan para distributor dan penyuplai.
Kita koridor semua. Kan faktanya 96,47% bahan pangan Kota Bandung itu kan dari luar daerah Kota Bandung. Kan kita nggak bisa intervensi. Jadi telur kan termasuk juga bahan pangan yang didatangkan dari luar ya. Kita kan belum bisa mandiri. Tadi dari luar kota tetap ya tadi kan 96,47%. Telur juga termasuk yang kita datangkan ya. Ada imbauan sementara untuk tidak konsumsi telur? Ya enggak juga lah gitu ya. Nanti saya tanya kenapa alasannya. Kan yang lazim itu supply demand gitu ya. Tapi kan mungkin juga enggak juga ya. Saya nggak lihat juga ada alasan supply-nya berkurang ya, atau demand tiba-tiba naik, orang bikin kue. HIT-nya kan 24.000, sekarang 38, naiknya udah berapa? Bisa operasi pasar nggak? Nanti kita coba, kita kerjasama sama distributor, sama supplier. Kenaikan harga telur ayam ini disebut-sebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN), kenaikan harga telur ayam sebelumnya tidak pernah tembus di harga Rp30.000 per kilogramnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syalafgani, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 60 usaha mikro kecil menengah UMKM ikut meramaikan Festival Kopi kelima yang dilaksanakan Bank Indonesia Perwakilan Papua sejak tahun 2018 lalu. Festival kopi memamerkan beragam kopi khas bumi Cendrawasih, yakni kopi Dogi Ai, kopi Pegunungan Bintang, Lani Jaya, dan Wamena. Festival ini dibuka Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumah Syukur Selasa malam 23 Agustus di halaman Gor Cendrawasih, Jayapura. Festival kopi dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Dedi Irianto, menyampaikan festival kopi merupakan salah satu agenda unggulan Bank Indonesia untuk memperkenalkan komoditas kopi asal Papua ke tingkat nasional maupun internasional. Diharapkan kopi khas Papua bisa diekspor ke luar negeri. Festival Kopi Papua juga menjadi momentum perluasan penggunaan transaksi non-tunai yang didukung oleh Quick Response Code Indonesian Standard atau kita kenal dan KRIS ke seluruh masyarakat hingga saat ini. Jumlah merchant maupun nominal transaksi KRIS terus mengalami pertumbuhan pesat di Papua. Kegiatan ini juga diramaikan dengan pameran produk UMKM unggulan, dan penampilan seniman Papua dan berbagai kompetisi menarik lainnya. Bank Indonesia mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Papua dengan tema Binar Digital Papua. Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dengan menargetkan peningkatan penjualan UMKM dalam festival kopi ini lebih dari 10%. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, 3 berita terkini telah kami sajikan untuk Anda. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UC TV. Saya Rina Anggraini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.